Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah raya Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, khususnya bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Saya berharap kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam keadaan sehat, sukacita, dan senantiasa diberkati Tuhan. Ibadah hari ini adalah Minggu Advent yang ketiga. 3 lilin kita nyalakan, dan hari ini kita menyalakan lilin warna merah muda yang melambangkan sukacita. Biarlah minggu ini merupakan minggu kegembiraan dan sukacita bagi kita. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia yang melepaskan kita dari dosa dan kematian, yang membuat hidup kita bersukacita sepenuhnya. Sebab kedatangan Tuhan adalah kepastian yang tidak perlu diragukan. Kita yang percaya kepada kelahiran Tuhan Yesus sudah sepatutnya hidup dalam sukacita dan kebahagiaan penuh. Sebab kita percaya janji-janji Tuhan yang memberkati hidup kita. Firman Tuhan berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Mari jemaat Tuhan, kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita persembahkan waktu kita, hati dan pikiran kita untuk fokus hanya kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, Bapak Pendeta Yosua Yap, dengan tema Yesus datang untuk menebus mereka yang memberi diri ditebus. Kita berdiam diri sejenak, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus, puji dan sembah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami alami sampai hari ini. Pada Minggu Advent ketiga ini, kami bersyukur kalau kami tetap bisa bersekutu dengan jemaat Tuhan, walaupun secara virtual, untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang memimpin setiap kami, berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada dan dalam kondisi apapun. Berkati Bapak Pendeta Yosua Yap dan semua penata layan yang melayani pada hari ini. Biarlah melalui pujian, penyembahan, juga firman Tuhan yang akan disampaikan, boleh menguatkan dan meneguhkan kami semua yang hadir pada ibadah ini. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Layakan kami untuk memuji dan menyembah-Mu di sepanjang ibadah ini. Biar nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Gereja Rasuli Indonesia Berkat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memuji Tuhan dan kita berada di penghujung tahun 2021. Di bulan Desember, yaitu kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera
sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama Tuhan. Dari Yesaya 12 ayat 2 sampai 6. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan menjadi rema dalam kehidupan kita, berakar, bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan Tuhan adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkau juru selamat di dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama katakan pujian ini kepada Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah Sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku
setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh ketemu lagi di dalam ibadah online pagi hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat karena pemeliharaan Tuhan. Amin saudara. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara karena kita memasuki minggu yang kedua di bulan Desember di dalam masa Advent yang ketiga atau minggu Advent yang ketiga. Kenapa kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita melihat perjalanan hidup kita di sepanjang tahun ini, tentu kita akan melihat dan telah mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya, Tuhan pasti sudah memberkati saya dan juga memberkati saudara. Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan mungkin juga memberkati kita dengan sukacita, dengan berkat-berkat jasmani dan juga berkat-berkat rohani tentunya. Ya, damai sejahtera Tuhan sudah berikan kepada kita di sepanjang tahun ini. Itu sebabnya kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dan terlebih lagi saya juga patut bersyukur. Kenapa? Karena di tahun ini atas anugerah Tuhan saya boleh menyelesaikan studi teologi saya di tahap yang pertama. Dan sekarang sudah masuk di tahap yang kedua. Dan saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara supaya saya boleh menyelesaikan tahap kedua ini di tahun 2023 mendatang. Amin. Ya, terima kasih buat support Bapak Ibu Saudara yang tak terhingga. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini kita masuk di minggu Advent yang ketiga. Dan di sepanjang minggu Advent menjelang hari Natal, gereja kita mengangkat tema tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di mana pada dua minggu yang lalu, pada minggu Advent yang pertama, kita sudah dijelaskan, dikuatkan, dan diingatkan oleh Pendeta Horas bahwa Yesus pasti datang. Amin ya saudara. Dan minggu lalu pada minggu Advent yang kedua, Bapak Gembala Pendeta Rinaldo sudah juga mengingatkan kita dan memaparkan bahwa Yesus akan datang sebagai hakim, di mana dia akan menghakimi seluruh umat manusia, menghakimi segala bangsa. Dan di minggu Advent yang ketiga ini kita mengambil tema Yesus datang untuk menebus mereka yang memberi diri ditebus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ketiga Advent ini ditandai dengan 2 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu ketiga ini mengingatkan kita tentang sukacita, ya, di mana kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat yang telah menebus manusia. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45b, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Anak Manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan pernyataan itu, saudara, pernyataan Tuhan Yesus itu ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius dalam 1 Timotius 2 ayat ke-5 sampai yang ke-6 yang tertulis demikian. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dari sebagian yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya.
Dan sebelum kita membahas firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami penuh sukacita di pagi hari di Minggu Advent yang ketiga ini. Ketika kami ada di dalam masa-masa menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang telah menebus kami menjadi umat tebusan Allah yang telah menghapus dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kini saatnya kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat oleh kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan itu dan boleh menjadi berkat rohani bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya itu, supaya boleh dari mulut lidah bibirnya hanya keluar kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata tebusan dari ayat yang kita baca tadi dalam bahasa aslinya itu adalah antilutron. Berarti itu ada suatu harga yang dibayar untuk memperoleh kebebasan seseorang. Nah, di dalam karya penebusan Kristus, kematiannya itu merupakan harga yang dibayar untuk membebaskan manusia, membebaskan saudara dan saya dari kuasa dosa, sehingga manusia dibenarkan di hadapan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat ke-23 sampai ke-24. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menebus manusia berdosa. Bukan dosa-dosa manusia sebenarnya. Sehingga manusia yang telah ditebus itu akan memperoleh pengampunan dosa. Karena firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu tertera di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Nah, manusia yang telah ditebus itu, Bapak Ibu Saudara, akan bebas dari penghukuman, karena telah dimerdekakan dari hukuman dosa dan hukuman maut. Itu sebabnya di dalam Roma pasal ke-8 ayat 1 sampai yang kedua, firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Yesus yang adalah Allah telah datang menjadi manusia, bereinkarnasi untuk menebus semua manusia berdosa. Namun ada satu pertanyaan besar yang harus kita renungkan, saudara. Mengapa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi semua bangsa? Dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lainnya. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, bukankah penebusan Yesus itu bagi semua orang? Sehingga semua orang seharusnya sudah ditebus. Itu berarti, saudara, semua orang seharusnya adalah domba yang adalah orang benar dan diberkati, kata firman Tuhan. Yang akan menerima kerajaan Allah, yang berarti akan masuk ke dalam surga. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Sehingga kalau semua orang sudah ditebus, ya semua orang harusnya bisa masuk ke dalam surga. Lalu mengapa ada orang-orang yang harus dienyahkan dari hadapan Allah? Karena dianggap sebagai orang-orang terkutuk, kata firman Tuhan, yang dilemparkan ke dalam api yang kekal, yang telah sedia sebenarnya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, yang berarti mereka dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga seharusnya kalau penebusan Tuhan Yesus itu untuk semua orang, berarti semua orang tidak akan masuk ke dalam neraka, saudara.
betul ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus datang menjadi hakim? Sekali lagi untuk memisahkan kambing dan domba, ya, yang dengan akhir kehidupan yang akan berbeda. Ya, mengapa hal itu harus terjadi, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya sederhana, karena Yesus datang untuk menebus mereka yang memberi diri ditebus. Ya, hanya mereka yang memberi diri ditebus yang akan menerima karya penebusan dari Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya lebih lanjut, saudara, yang perlu kita renungkan adalah, apakah saya dan saudara selama ini betul-betul sudah memberi diri ditebus oleh Yesus? Saya ingin memberikan satu analogi, dan ini adalah kisah nyata, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti ini kira-kira analoginya untuk kita bisa pahami. Ada salah satu saudara angkat saya yang kebetulan bertempat tinggal di Jogja. Dia baru saja purna tugas sebagai personal assistant atau sekretaris Duta Besar Indonesia di sebuah negara di Timur Tengah. Ya, saya tidak sebut negaranya lah. Ya, saya sebut sebuah negara di Timur Tengah. Nah, 2 minggu yang lalu saat berkesempatan ketemu di Jogja, karena ada satu keperluan keluarga, saya ke Jogja bersama istri saya, berjumpa dengan Mas Heri, begitu namanya, yang kemudian menceritakan berbagai pengalamannya selama 5 tahun bertugas di negara tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, ada satu tugas yang paling seru yang dia ceritakan, yang sangat menantang yang dijalani Mas Heri. Ketika di mana dia harus membebaskan beberapa orang TKW, ya. Saudara tahu ya TKW ya, tenaga kerja wanita yang dipekerjakan sebagai PSK, ya, pekerja seks komersial. Nah, pekerjaan itu saudara tentu bukan atas kemauan mereka sendiri. Mereka sebenarnya tertipu oleh agen pengiriman TKI yang menjanjikan mereka bekerja di sana sebagai ART, asisten rumah tangga. Tetapi nyatanya mereka dipaksa untuk menjadi PSK, tentu di bawah ancaman pastinya. Nah, beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu Saudara, Mas Heri ini menerima sebuah pesan singkat dari seorang warga negara tersebut yang dikenalnya, bahwa ada seorang TKW yang memohon pertolongan untuk dibebaskan. Siti, sebut saja begitu namanya saudara, yang berasal dari Karawang, ya, di Jawa Barat. Nah, Siti sudah 4 bulan dipaksa kerja seperti itu. Ditempatkan di sebuah hotel kecil di pusat kota tua negara itu, dan Siti tidak bisa kemana-mana. Tidak diizinkan untuk menggunakan HP, dan harus melayani tamu di sepanjang hari, ya, bahkan 7 hari dalam seminggu. Memang untuk semua keperluan makan, pakaian, kebutuhan make up-nya, kebutuhan sehari-harinya lah disediakan oleh sang tuan, kita sebutnya sang tuan. Namun kita bisa bayangkan saudara betapa menderitanya Siti yang seperti terpenjara dan dipaksa melakukan pekerjaan yang hina itu. Secara psikologis, mentalitasnya jelas sudah rusak. Harga dirinya hancur. Ya, dan dia rasa seperti betul-betul terpenjara dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang sangat hina itu. Lewat kebaikan hati seseorang yang kebetulan ditemui oleh Siti, ya tidak diceritakan bagaimana caranya, Siti bisa menitipkan pesan SOS, ya, pesan memohon pertolongan kira-kira, yang minta pertolongan kepada Kedubes Indonesia di negara tersebut. Dan Mas Heri adalah orang yang mendapatkan pesan itu. Ya, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setelah dilakukan penyelidikan, ya, berita itu ternyata sangat valid dan memang benar adanya. Maka disusunlah satu rencana untuk pembebasan Siti melalui operasi yang bekerja sama dengan kepolisian setempat. Dan pada satu malam yang sudah ditentukan, direncanakan, maka operasi itu dilaksanakan. Mas Heri bersama beberapa rekannya
yang kita sebutlah sebagai satu tim didampingi kepolisian setempat mendobrak TKP, yaitu sebuah hotel di pusat kota tua. Sempat terjadi perkelahian, ceritanya begitu, dengan kelompok sang tuan, dan sangat seru. Saya diperlihatkan rekaman CCTV-nya, saudara. Ya, seperti di film-film kurang lebih seperti itu. Ya, baku hantam. Bahkan sempat terjadi beberapa kali baku tembak juga. Nah, untunglah mereka akhirnya bisa dilumpuhkan kelompok dari sang tuan itu, saudara. Ya, dan kemudian akhirnya singkat cerita Siti dibebaskan. Rupanya di dalam tempat itu selain Siti ada juga 3 TKW lain yang ikut dibebaskan pada akhirnya. Nah, peristiwa itu adalah satu tindakan heroik dari Kedubes Indonesia untuk menyelamatkan dan melindungi warga negaranya. Kemudian Siti bersama 3 rekannya itu dibawa ke tempat penampungan sementara di dalam area Kedubes. Dan mereka tinggal di situ dengan kurang lebih bersama ada 60-an TKI pada waktu itu, ya, bersama mereka ditampung di sana. Memang masalah mereka dari orang-orang yang ditampung di situ itu berbeda-beda, saudara. Ada yang diselamatkan oleh Kedubes karena disiksa oleh tuannya, ada juga yang karena diusir kemudian ditemukan di pinggir jalan, dan ada juga yang memang melarikan diri dari tuannya karena mungkin perlakuan-perlakuan yang kurang manusiawi. Nah, Kedubes Indonesia untuk bisa memulangkan mereka ke Indonesia, ke tempat asalnya, ya tentu harus mengeluarkan biaya yang besar dan melakukan satu proses dokumen yang cukup panjang. Dan proses itu menurut Mas Heri kurang lebih memakan waktu 4-6 minggu. Nah, tetapi bagi Siti, saudara, yang sudah terbebas dari belenggu sang tuan itu yang memaksa dia bekerja secara hina, dengan menikmati tinggal di sana itu. Karena dia bisa bernafas lega, karena dia sudah dibebaskan ya dari belenggu sang tuan. Dan dia sangat menikmati saat-saat penantian untuk kembali ke Indonesia, ya, ke tempat asalnya, ke kota Kerawang. Tapi berbeda dengan 3 temannya yang sama-sama diselamatkan pada waktu itu, saudara. Tiap hari mereka yang 3 TKW lain itu selalu saja mengeluh. Ada aja yang dikomplain. Kadang-kadang mereka komplain tentang tempat tinggal lah yang kurang nyaman, padahal tempat tinggalnya menurut Mas Heri itu sangat layak, sangat nyaman. Kadang-kadang mereka juga komplain makanannya lah yang kurang enak, atau makanannya itu-itu aja sehingga jadi membosankan. Ya, ada saja hal-hal yang dikeluh kesahkan atau dikomplain oleh 3 TKW teman Siti itu. Akhirnya mereka dipanggil, diajak bicara, dan setelah percakapan itu maka mereka bertiga menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak mau diselamatkan. Ya, oleh karena itu mereka memohon untuk dibebaskan karena mereka mau kembali kepada sang tuan itu. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil, saudara, dari 3 teman Siti itu, ya, dia atau mereka itu tidak memberi diri, tidak bersedia sebenarnya untuk dibebaskan, tidak memberi diri untuk diselamatkan, ya, tidak memberi diri untuk ditebus, ya, tidak diketahui, ya, mereka itu alasannya seperti apa, tapi memang mereka tidak rela untuk diselamatkan sebenarnya. Nah, singkat cerita lagi Bapak Ibu Saudara, Mas Heri katakan, ya akhirnya dilepaskanlah ketiga TKW temannya Siti itu, ya karena keinginan mereka untuk kembali kepada sang tuan, karena mereka memang tidak mau diselamatkan sebenarnya. Kemudian tidak diketahui bagaimana nasib mereka saat ini. Tapi yang pasti Mas Heri ataupun yang mewakili Kedubes RI, bahkan mewakili Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka. Karena mereka sendiri menolak untuk diselamatkan. Karena mereka tidak memberi diri untuk diselamatkan. Nah, dari analogi itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, usaha penyelamatan negara Indonesia
dengan semua pengorbanan baik dana secara material maupun juga non-material yang dilakukan, itu adalah harga yang harus dibayarkan untuk menyelamatkan warga negaranya. Bahkan upaya heroik Mas Heri bersama teman-temannya yang nyaris menjadi korban, mereka kehilangan nyawa ya karena harus bertarung dengan kelompok Sang Tuan itu, hanya dihargai oleh seorang Siti yang memberi diri untuk diselamatkan. Sementara usaha penyelamatan yang sangat luar biasa itu sebetulnya tidak berarti bagi 3 kawan Siti yang memang tidak mau memberi diri untuk diselamatkan. Itu sebabnya mereka tidak menganggap apa yang sudah dilakukan untuk menyelamatkan mereka itu tidak berarti. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Nah, demikian halnya dengan karya penebusan Tuhan Yesus yang datang ke dunia, yang tentu pengorbanannya itu jauh lebih besar kalaulah dibandingkan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Kedubes RI bagi tenaga kerja Indonesia di sana. Tetapi karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sangat bernilai itu bagi semua orang di dunia itu hanya akan bermakna bagi orang-orang yang memang memberi dirinya untuk ditebus. Betul ya? Sementara bagi mereka yang tidak memberi diri untuk diselamatkan, yang memang tidak mau atau tidak bersedia untuk ditebus, maka pengorbanan diri Tuhan Yesus itu sama sekali tidak berarti, tidak bermakna apa-apa, dan tentunya tidak akan merubah apa-apa. Sehingga manusia yang menolak untuk memberi diri ditebus, mereka tetap akan menjadi manusia yang berdosa, manusia yang pasti binasa di dalam kekekalan. Karena tadi kita sudah baca bahwa upah dosa itu adalah maut. Sehingga manusia yang berdosa itu ketika tidak memberi diri untuk ditebus, dia tetap akan menjadi manusia yang akan binasa. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18, dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, firman Tuhan mengatakan begini saudara, tidak ada hukuman kekal menunggu orang-orang yang percaya bahwa Ia menyelamatkan mereka. Tetapi mereka yang tidak percaya sudah diadili dan dijatuhi hukuman karena tidak percaya kepada Anak Allah yang tunggal. Jadi bersukacitalah kita, berbahagialah kita yang telah memberi diri kita untuk ditebus. Karena kita adalah umat tebusan yang sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Dan celakalah mereka yang tidak memberi diri untuk ditebus, karena mereka tidak percaya kepada Anak Allah, dan mereka akan menjadi binasa. Demikian kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus jelas datang untuk menebus dan menyelamatkan mereka yang memberi diri ditebus. Ya, hanya mereka yang memberi diri untuk ditebus dan akan memperoleh karya penebusan dari Tuhan Yesus. Amin, saudara. Namun, saya ingin kita mempertanyakan kembali diri kita. Ya. Apakah saya dan saudara selama ini betul-betul sudah memberi diri ditebus oleh Tuhan Yesus? Jika kita menjawab ya, berarti kita harus menyadari bahwa orang yang memberi diri ditebus itu adalah orang yang telah merelakan semua haknya diambil. Kalau kita memberi diri kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita harus rela dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Dan salah satu hal yang perlu saya tegaskan untuk kita lepaskan agar kita benar-benar menjadi milik Tuhan dan merdeka di dalam Tuhan, itu adalah hak kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, manusia pada umumnya merasa memiliki hak untuk hidup sesuai dengan seleranya sendiri. Hidup sesuai dengan selera sendiri. Itu artinya seseorang akan merasa dia boleh bebas bicara apa saja.
Ya, boleh bebas membeli apa saja yang dia mau. Bebas untuk pergi kemana saja, karena dia hidup sesuai dengan seleranya sendiri. Dia akan berusaha mempunyai apapun yang diinginkannya. Dia akan memilih teman dan memilih jodoh siapapun, karena dia merasa dia boleh hidup sesuai dengan seleranya sendiri. Dan biasanya orang memang merasa berhak untuk memiliki hidupnya, mengatur dirinya sendiri sepenuhnya. Padahal seharusnya sebagai anak tebusan, semua hak kita itu sudah diambil alih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yaitu berarti kita tidak boleh lagi bebas untuk melakukan apapun sesuai dengan keinginan kemauan kita sendiri. Dan itu adalah satu konsekuensi bagi kita sebagai umat tebusan sebenarnya. Namun sangat disayangkan memang hari-hari ini banyak anak-anak tebusan itu yang hanya mau menerima karya penebusan, tetapi tidak memberi diri untuk ditebus, Bapak Ibu Saudara. Buktinya karena mereka masih hidup menuruti kemauannya sendiri, ya, mengatur kehidupannya sendiri, tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Padahal hak kita, sekali lagi tadi sudah saya katakan, hak kita itu sudah diserahkan kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengambil alih kehidupan kita. Jadi seharusnya kita tidak boleh lagi hidup sesuai dengan maunya kita sendiri. Amin ya saudara. Nah, di dalam 1 Korintus firman Tuhan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-20 saya ingin bacakan buat saudara yang menjadi salah satu bagian dari renungan firman Tuhan kita pagi hari ini. Di dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, firman Tuhan itu tertulis demikian saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allahmu dengan tubuhmu. Nah, supaya kita bisa lebih memahami ayat tersebut, saya ingin membacakan sekarang dari ayat yang sama, tapi dari terjemahan firman Allah yang hidup. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ke 20 berkata demikian. Apakah saudara belum juga insaf bahwa tubuh saudara adalah rumah Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah kepada saudara, dan Ia hidup di dalam saudara? Tubuh saudara bukan milik saudara sendiri, karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi, pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah, karena dialah yang memilikinya. Ini saya baca ulang bagian akhir saudara. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah, karena dialah yang memilikinya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, sekali lagi harus menyadari dan menerima bahwa kita ini tidak berhak lagi memiliki kehendak dari diri kita sendiri. Tetapi kita harus melakukan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu, orang-orang percaya yang dewasa, yang mengerti hal ini, maka dia tidak akan mengatakan bahwa aku berhak memiliki keinginan. Sebab hidupnya hanya untuk melakukan kehendak Allah. Dan akan menyelesaikan pekerjaan Allah. Bukan melakukan cita-citanya sendiri, melakukan kemauannya sendiri, keinginannya sendiri. Memang sih sebetulnya secara logika ya saudara, secara fairnya, kalau kita telah ditebus, berarti kan kita dimiliki oleh Tuhan. Betul ya? Berarti kita tidak berhak untuk memancangkan cita-cita dan kehendak kita sendiri. Ya, secara logikanya harusnya demikian. Tetapi sekali lagi kita mungkin menyadari bahwa selama ini kita belum betul-betul menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kehendak Tuhanlah yang harus berkuasa sekali lagi secara penuh.
Kita sebagai anak tebusan itu harus memberi diri, ya, dan tunduk terhadap kedaulatan Allah secara penuh atas diri kita, atas kehidupan kita. Nah, inilah kehidupan yang digambarkan sebagai kehidupan dalam ketaatan yang penuh. Dan manusia memang sebenarnya dirancang untuk ini sejak manusia diciptakan. Namun karena kejatuhan manusia di dalam dosa, maka seringkali manusia selalu ingin memuaskan keinginan-keinginan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu harus sudah belajar dengan rela, dengan sukacita untuk melepaskan segala keinginan-keinginan kita, serta mengenakan prinsip bahwa makananku itu adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa di surga. Ini harus menjadi gaya hidup, saudara. Ya, gaya hidup yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Dan setiap orang yang percaya, orang-orang tebusan, wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus hidup. Dia yang adalah Allah, yang merelakan dirinya untuk turun menjadi manusia, kemudian dia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban tebusan. Dan pada malam sebelum dia diserahkan, Tuhan Yesus sendiri kalau mengikuti keinginan dirinya, dia ingin cawan itu berlalu. Tetapi dia mengatakan, janganlah kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Oleh karena itu dia merelakan dirinya. Dia menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini adalah ciri-ciri kehidupan orang-orang tebusan yang benar, saudara. Ya, tidak memiliki keinginan-keinginan seperti yang dimiliki oleh anak-anak dunia. Karena semua keinginan kita sudah ditaklukkan atau kita ditundukkan oleh otoritas Allah. Kita telah menanggalkan keinginan kita. Tapi itu bukan berarti kita tidak boleh memiliki keinginan, saudara. Ya, tetapi kita harus mengisi hati kita, mengisi pikiran kita, jiwa kita itu dengan keinginan Allah, keinginan Tuhan semata-mata. Sehingga apa yang kita kerjakan itu adalah merupakan keinginan Allah atau kehendak Allah. Dan ini akan membuka kesempatan di mana kehendak Tuhan itu yang menguasai seluruh kehidupan kita. Nah, di dalam hidup ini mestinya kita hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, sebelum lanjut, tolong toel di kiri kanan Bapak Ibu Saudara, ya, atau katakanlah paling tidak kepada diri sendiri bahwa aku memberikan diriku untuk ditebus, maka aku melakukan kehendak Allah. Ya, aku menyerahkan diri, memberikan diri untuk ditebus, maka aku akan melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kesediaan menanggalkan segala keinginan-keinginan kita, bukan berarti kemanusiaan kita itu hilang. Ya, kita harus tetap sadar bahwa kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa, kita tetap manusia dengan segala unsur kemanusiaan yang tidak pernah lenyap. Ya, dalam hal ini itu berarti bahwa kita sebagai manusia sekalipun telah menanggalkan segala keinginan-keinginan kita, ya, kita tetap bisa menikmati kesenangan-kesenangan, ya, tetapi dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, maka sebenarnya kita akan diberkati dengan hal-hal yang baik sehingga kita bisa menikmati kesenangan yang Tuhan berikan. Dan kalau saja kita mau melakukan keinginan Tuhan, ya, bukan karena dasarnya takut akan hukuman atau takut karena peraturan, tetapi karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau membahagiakan Tuhan, maka tentu berkat-berkat itu akan dilimpahkan kepada kita semua. Amin ya saudara. Dan sebenarnya Tuhan nggak membutuhkan sih kita membahagiakan Dia. Ya, Tuhan tidak membutuhkan kebahagiaan yang dari kita, saudara. Ya, Tuhan tuh sudah bahagia kok. Tetapi kalau kita boleh menyenangkan hati Tuhan, ini adalah satu anugerah dan kehormatan yang luar biasa.
Dan jadi yang saya mau simpulkan adalah ketika kita menanggalkan keinginan-keinginan kita, maka kita punya satu dorongan bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ini dimiliki oleh Tuhan. Karena kita sudah memberikan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, orang-orang yang memberi diri ditebus itu harus merelakan. Memang semua haknya diambil. Amin ya saudara. Harus menanggalkan keinginan-keinginannya sendiri. Amin ya saudara. Dan balik lagi sekarang, apakah saya dan saudara sudah memberi diri selama ini secara penuh untuk ditebus oleh Yesus? Yang berarti apakah kita selama ini sudah belajar untuk terus menanggalkan keinginan-keinginan kita? Apakah kita sudah betul-betul menyadari untuk menyerahkan seluruh hak kita kepada Tuhan? Dan terlebih lagi, apakah kita selama ini sudah sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, dan setiap apa yang kita lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan? Jika jawabannya ya, puji Tuhan. Maka kalau demikian, saat ini kita perlu bersabar, saudara. Perlu bertekun di dalam menantikan kedatangannya kembali untuk menjemput kita. Tuhan pasti datang. Amin ya saudara. Nah, dan jika kita tidak bersabar, bahkan kita malah akhirnya kehilangan iman dan kembali menjadi anak-anak dunia yang lebih menyukai keinginan-keinginan dunia dengan segala keberdosaannya, maka sebenarnya itu menyatakan bahwa selama ini kita belum betul-betul memberi diri untuk ditebus. Oleh karena itulah, jangan kita berkeluh kesah atau bersungut-sungut di dalam penantian akan kedatangan Tuhan yang akan menghakimi semua orang. Ya, semua orang di dunia tanpa terkecuali. Ingat bahwa kita ini adalah domba-dombanya yang akan ditempatkan Tuhan di sebelah kanan Allah, ya, di tempat yang terhormat yang akan menerima kerajaan kekal yang telah disediakan bagi kita, bahkan disediakan sejak dunia dijadikan. Dan kita akan menikmati langit yang baru, bumi yang baru, di mana tidak ada air mata, tidak ada kesakitan, yang ada hanya sukacita dalam kekekalan bersama Allah kita, bersama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat, saudara, bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus kita yang sudah memberi diri ditebus. Amin, saudara. Nah, sebagai penutup dari sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin membacakan dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-35 sampai ke-39 sebagai pesan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 itu bunyinya demikian, saudara. Apapun yang terjadi, janganlah iman yang membahagiakan itu dibiarkan mati. Ingatlah akan upah saudara. Saudara harus tetap sabar melakukan kehendak Allah. Jika saudara ingin supaya ia menepati segala yang telah dijanjikannya. Tidak lama lagi ia akan datang. Dan mereka yang dibenarkan di hadapan Allah karena iman
haruslah hidup dengan iman dan bersandar kepadanya dalam segala hal. Karena jika mereka undur, Allah tidak akan berkenan kepada mereka. Tetapi kita tidak pernah membelakangi Allah, lalu menentukan diri sendiri nasib kita. Iman kita kepadanya menjamin keselamatan jiwa kita. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kita harus terus bertekun di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dia pasti datang, dan dia akan datang sebagai hakim bagi semua umat manusia. Kiranya Roh Kudus akan terus menolong dan memampukan kita untuk menjadi umat tebusan Allah yang selalu sabar, taat, dan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami renungkan di pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini di dalam kehidupan kami masih lebih sering mengikuti keinginan-keinginan kami sendiri. Kami merasa berhak untuk mengatur kehidupan kami atas keinginan-keinginan kami. Kami seringkali mengabaikan dan tidak mengindahkan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami bersyukur kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, dan ajar kami terus untuk kami boleh menjadi umat tebusan-Mu yang taat dan setia sampai akhirnya. Dan kami menyadari bahwa sebagai umat tebusan, kami harus memberikan diri kami seutuhnya kepada Engkau. Kami harus melepaskan keinginan-keinginan pribadi kami, tapi kami akan melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap tindakan perilaku kehidupan kami, sehingga apa yang kami kerjakan adalah kehendak Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, dan kiranya Roh Kuduslah yang memeteraikannya di dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu juga boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sempurnakanlah ibadah dan penyembahanmu hari ini dengan membawa korban syukur kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Selamat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami menghimbau Bapak Ibu Saudara, karena gereja kita saat ini dalam proses untuk merenovasi gedung yang baru, kami mendorong kita semua untuk mendukung karena kebutuhan dana yang cukup besar yang diperlukan untuk renovasi tersebut. Dan kami berharap juga Bapak Ibu Saudara paling tidak ikut mendoakan supaya proses renovasi itu boleh berjalan dan kita boleh beribadah di gedung Geraha Berkat yang baru. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah kami di pagi hari ini. Dan sebelum kami menutupnya, kami hendak menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memulihkan kota Jakarta dan Indonesia khususnya, serta dunia dari COVID-19. Terlebih lagi Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya penyebarannya boleh berhenti. Dan demikian juga kiranya Tuhan menolong supaya negara kami, rakyat Indonesia ini tidak terpapar oleh virus corona varian yang baru, virus Omikron. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Indonesia dan kami percaya Indonesia akan terbebas dari virus Omikron. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa khusus untuk orang-orang yang terpapar yang saat ini masih menderita sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan supaya mereka juga boleh kembali pulih dan melakukan aktivitas mereka. Kami berdoa juga untuk para medis yang menolong mereka agar para medis diberikan kesehatan yang baik dan kekuatan untuk bisa menangani serta mengobati pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan agar seluruh rakyat Indonesia boleh segera mendapatkan vaksin COVID-19 sehingga seluruh rakyat Indonesia 100% semuanya sudah divaksin sehingga terjadi herd immunity yang akan mencegah penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk gereja kami, Gereja Rasul Indonesia Berkat. Kiranya Engkau memberkati Bapak Gembala sidang kami, Pendeta Rinaldo Panggabean, kiranya Tuhan memberkati kehidupannya, baik di dalam pekerjaannya, pelayanannya, studinya, bahkan kehidupan keluarganya. Kiranya Engkau memberkati dengan sukacita, damai, sejahtera kepada Bapak Gembala, beserta istri dan juga anak-anaknya. Semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Wakil Gembala Pendeta Horasiaan beserta istri dan anak-anak, kiranya Tuhan juga memberikan perlindungan agar mereka tetap dalam keadaan yang sehat dan Tuhan memberkati kehidupan mereka supaya sukacita, damai, sejahtera ada di dalam keluarga mereka. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk para majelis, para pengurus gereja kami, para pekerja
aktivis yang ikut mendukung dan selalu mendoakan gereja kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka satu persatu di dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka. Berkat yang dari Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat pertumbuhan gereja kami, jemaat kami, Jemaat Gereja Rasul Indonesia Berkat. Kiranya Tuhan juga yang menggerakkan kami semua untuk terus bekerja membangun gereja Tuhan, supaya jemaat-jemaat Tuhan boleh bertumbuh di dalam kualitas maupun kuantitas. Dan kiranya kami memohon Tuhan juga menggerakkan hati jemaat-jemaat yang mungkin sudah undur dari Tuhan, agar mereka punya kerinduan untuk kembali beribadah bersama kami di Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kebutuhan dana gereja yang diperlukan untuk menutupi biaya-biaya operasional, dan terlebih lagi untuk rencana renovasi gedung gereja yang baru. Kami memohon kepada Tuhan kiranya Engkau memberkati supaya pada waktunya semua dana yang dibutuhkan boleh tercukupi. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Putu Hena Panggabean, untuk Saudari Elista Esther beserta keluarga, jemaat Keri Berkat, ya, dijauhkan dari virus corona Tuhan, dan mereka tetap semua satu keluarga dalam keadaan sehat, sejahtera, penuh sukacita bersama Tuhan. Kami berdoa juga untuk pergumulan jemaat-jemaat yang sedang mencari pekerjaan, untuk Saudara Andrew Panggabean, untuk Saudari Agnes, untuk Saudari Noni. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuka kesempatan untuk mereka. Kiranya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik ya Tuhan, supaya mereka juga boleh berkarya di dalam kehidupannya, memuliakan nama Tuhan di mana Tuhan menempatkan mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, baik yang di dalam pergumulan karena sakit penyakit, apapun sakit penyakitnya, dan mereka yang mungkin juga masih dalam kelemahan tubuh fisiknya setelah mereka sembuh dari sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka dan memulihkan mereka, dan kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan total bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Kiranya Tuhan juga mau memberkati mereka yang berulang tahun, khususnya untuk Pak Deden Manurung. Kiranya Engkau berkati dia, umur panjang Tuhan berikan, dan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Engkau berikan, dan khususnya Engkau memberikan kesembuhan bagi Pak Deden supaya dia boleh kembali beraktivitas melayani Tuhan. Kami berdoa juga untuk Kota Jakarta dan segala kebijaksanaannya, dan negara Republik Indonesia beserta pemerintahan sampai ke tingkat-tingkat desa. Lebih khusus lagi kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kiranya Tuhan berkati, berikan kekuatan bagi mereka semua, hikmat bijaksana yang dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh kuat di dalam memulihkan ekonomi negara kami. Mereka juga boleh sanggup untuk mengatasi virus corona dari negara kami, dan mereka mampu merancang hal-hal yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota Yerusalem, bangsa Israel. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia Tuhan turun atas Israel, atas kota Yerusalem. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan dan kami alaskan di dalam doa yang Tuhan sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Baik, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, boleh saudara duduk dengan sikap yang tegap. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus mereka yang memberi diri ditebus. Dan sebagai umat tebusan Allah, kita harus menanggalkan keinginan-keinginan kita dan melakukan kehendak Allah, supaya hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Kembalilah kepada kehidupanmu, lakukanlah perintah Tuhan, dan tetaplah taat dan setia sampai Tuhan datang kembali. Sekarang mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, terima dan aminkan berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian, mulai dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.